Ridwan Kamil lagi dilema nih, pilih Jakarta atau Jawa Barat ya. Partai Golkar sedang terus menyimbang apakah Ridwan Kamil atau RK akan tetap maju di Pilkada Jakarta 2024 atau beralih ke Jawa Barat. Kalau Penyebab memang PKB dan Nasdem itu serius ingin berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, Hmm. bukan tidak mungkin persoalan jagoan mereka di Jakarta akan dinego. Bisa tidak Hmm. PKB dan Nasdem itu tidak usung Anies? Widih, Pilgub Jabar kayaknya bakal menarik banget nih. Soalnya bursa cagup cawagupnya bakal diisi oleh orang-orang dengan latar belakang DC. Selamat datang di sudut pandang di Foyo Politics. Lagi-lagi di FYP saya lagi ngebahas tentang Ridwan Kamil nih, yang sampai detik kesekian masih galau. Soal dia mesti menginjakkan kaki ke Jakarta atau meneruskan jejak-jejak kakinya di Jawa Barat gitu. Kalau melihat ibarat ada dua map gitu ya. Jawa Barat tuh mapnya tuh lurus gitu, lempeng, mulus. Tapi kalau ketika dia melihat ke map yang Jakarta tuh menantang. Ya tinggal Ridwan Kamil nih mau cara-cara atau mau agenda-agenda yang menantang atau yang lempeng-lempeng aja gitu. Tapi ketika makin lama memutuskan, makin juga suaranya itu tidak bulat gitu. Ibaratnya tuh dari awal ketika sudah fix gitu kan, masyarakat kemudian kan langsung menimbang-nimbang, menilai, menelaah, mempelajari lebih lanjut tentang program-program beliau kan begitu. Tapi karena galau, ini Anies Baswedan kayaknya bisa curi start nih buat cari-cari suara masyarakat Jakarta untuk memilih beliau kembali kan gitu. Ya saran saya sih segera diputuskan ya biar nggak ketinggalan kampanye tipis-tipis gitu dari Anies Baswedan. Ridwan Kamil lagi dilema nih, pilih Jakarta atau Jawa Barat ya. Partai Golkar sedang terus menyimbang apakah Ridwan Kamil atau RK akan tetap maju di Pilkada Jakarta 2024 atau beralih ke Jawa Barat. Penyebabnya elektabilitas RK di Jakarta saat ini menurun karena munculnya nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang belakangan masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta. Ahok dan Anies merupakan mantan gubernur Jakarta yang hingga kini masih populer. Menurut Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia, parpolnya perlu waktu yang lebih lama untuk memutuskan akan mencalonkan RK di Jakarta atau Jawa Barat. Mengingat pendaftaran resmi bakal calon pilkada masih 2 bulan lagi. Di sisi lain, Doli mengungkapkan, RK masih diinginkan masyarakat Jawa Barat untuk kembali memimpin 1 periode ke depan. Sebab kepemimpinan RK sudah teruji sebagai gubernur Jawa Barat dan elektabilitasnya masih jauh di atas kandidat lain. Sehingga menurut Doli, peluang RK menang di pilkada Jawa Barat lebih potensial. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya masih menunggu survei terakhir untuk melihat elektabilitas RK sebelum menentukan apakah akan mengusungnya di pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Airlangga juga mengatakan keputusan mengenai RK maju di provinsi mana akan ditetapkan secara bersama dengan Gerindra dan PAN yang sebelumnya menyatakan mendukung RK untuk pilkada Jakarta. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengakui partainya memang tidak memaksakan RK untuk maju di Jakarta. Gerindra menurutnya tetap menyerahkan keputusan pencalonan kepada RK maupun Partai Golkar. Senada, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi juga bilang parpolnya tidak bisa memaksakan kehendak terkait keputusan RK maju di Jakarta atau tidak. Viva menilai hal itu sudah masuk ke ranah internal parpol sehingga menyerahkan keputusan akhir kepada RK sendiri dan Partai Golkar. Jadi baiknya RK tetap maju di Jakarta atau kembali ke Jawa Barat ya? Mungkin pertanyaan ini kita cek jawaban dari netizen ya. Ada kisut-kusut, menang di Jabar biasa aja buat RK. Atau menang di Jakarta itu lebih bergengsi, kalah terhormat karena rival yang sebanding. Kita ngebahasnya Anies Baswedan. Kayaknya kalau Anies Baswedan itu dibiarkan sendiri di Jakarta, keenakan. Mantan kontestan Pilpres gitu. Jadi pastinya namanya masih cukup legit gitu kan. Makanya Adi Praetno juga bilang Anies Baswedan tuh di Jakarta mesti ditandingin, jangan dikasih lawan yang ecek-ecek gitu. Apalagi kader-kader partai yang belum terlalu familiar masyarakat. Mentang-mentang partai pengusung punya kader misalkan atau partai lawan punya kader terus dimajukan. Ini lawannya Anies Baswedan gitu kan. Jadi mesti ada nama sebanding dan Ridwan Kamil kalau ditimbang-timbang itu adalah nama yang sepadan yang kayaknya proper dan pantas lah menjadi lawan dari Anies Baswedan di Jakarta. Saya setuju yang ini. Ke Jakarta aja deh. Bakal bikin Jakarta seru pastinya. Kalau PKB dan PDIP bergandengan tetap mendukung Anies. Ya saya kenapa ngomong soal kemungkinan big match di Jakarta. Ini kan yang hanya tampak di permukaan saat ini Bang. Ini kan bukan pada level
tataran-tataran yang lebih serius. Ke depan mungkin akan konfigurasinya makin rumit. Misalnya begini, kalau memang PKB dan Nasdem itu serius ingin berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin persoalan jagoan mereka di Jakarta akan dinego. Bisa tidak PKB dan Nasdem itu tidak usung Anies kalau mau gabung dengan Prabowo dan Gibran. Apapun judulnya, Anies itu dianggap sebagai sosok yang iman politiknya berbeda. Ya, lawan Nolak politik ya. IKN, infrastruktur itu kemudian dikritik, makan siang dikritik, susu gratis dikritik, untuk apa? Ini kan belum diamplifikasi. Nah, ini akan menjadi variabel yang turut mendinamisasi bagaimana pertarungan politik di Jakarta itu mungkin tidak sehitam putih apa yang kita bayangkan. Bener sih. Kalau misalkan PKB dan Nasdem yang setelah Pilpres kemarin tuh tiba-tiba mendekat ke Koalisi Indonesia Maju, bahkan ya Surya Paloh tuh tiba-tiba mengumumkan apa istilahnya konferensi pers bahwa dia menerima hasil dari KPU. Padahal Anies Baswedan dan beberapa orang yang lain itu sedang apa istilahnya marah-marahnya gitu, nggak terimanya. Tiba-tiba Surya Paloh malah ya kami menerima. Gimana sih? Nah, kalau memang benar Nasdem dan juga PKB serius mau masuk ke Koalisi Indonesia Maju, ya sebaiknya tunjukkan keseriusan itu dengan tidak mendukung Anies. Mungkin kata Adi Praetno begitu. Kenapa? Ya karena Anies Baswedan adalah lawan politik bagi partai pemenang, ya kan? Di kubu 02 sebagai pemenang menganggap 01 tentu saja lawan politik di Pilpres. Dan apalagi sudah bisa dipastikan Anies maju di Pilkada Jakarta ini adalah untuk memelihara konstituennya. Namanya masih tetap harum ketika dia mesti maju di Pilpres 2029. Bakal jadi ganjalan juga kalau misalkan Anies akan makin membesar suaranya, ya kan? Jadi sekali lagi nih, ini pertanyaan untuk PKB dan juga Nasdem nih. Gimana nih di Pilkada Jakarta? Tetap mau dukung Anies atau serius mau masuk ke Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan? Tentukan sikap, ya kan? Widih, Pilgub Jabar kayaknya bakal menarik banget nih. Soalnya bursa cagup-cawagupnya bakal diisi oleh orang-orang dengan latar belakang kece. Pertama ada Susi Pujastuti, mantan PDIP Menteri Kelautan dan Perikanan. Ibu Susi belakangan dapat sinyal cukup kuat bakal diusung sama PDIP. Calon kedua yang menarik juga adalah Ilham Akbar Habibie. Beliau adalah sosok ilmuwan kedirgantaraan sekaligus anak dari Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Saat ini Ilham sudah diusung Partai Nasdem dan menarik perhatian dari PKB dan juga PDIP. Calon yang ketiga tentu juga adalah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang kemungkinan besar akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Deddy merupakan politisi terpopuler di Jabar saat ini dan mungkin hanya bisa dikontestasi oleh sosok seperti Ridwan Kamil. Nah, dari nama-nama ini kira-kira yang mana nih yang paling cocok untuk jadi gubernur Jabar selanjutnya? Berikan pendapatmu. Kalau menurut saya kalau Ridwan Kamil yang maju tetap Ridwan Kamil, namanya masih terlalu populer di Jawa Barat. Tapi kalau misalkan tidak ada Ridwan Kamil, secara sejarah bukan inilah kita ngomongnya kebanyakan gitu. Kebanyakan yang lebih populer lebih dulu itu bakal bisa meraup massa suara lebih banyak. Deddy Mulyadi pastinya. Tapi ada nama Susi Pujiastuti punya ketenaran di kalangan masyarakat lebih dulu karena cukup menarik kiprahnya menjadi Menteri Kelautan gitu ya. Di zamannya Pak Jokowi, wah menarik juga nih. Bahkan ada anak dari Pak Habibie gitu ya, yang juga diusung untuk maju di Pilgub Jabar. Ternyata nggak cuma Jakarta, Jabar juga bakal seru nih. 3 Ridwan Kamil nih, mau bikin seru Jakarta atau Jawa Barat. Itu kan pilihan dari sekarang ya kan, biar kita enak gitu dukungnya ya kan. Lo tau orang ini nggak? Ini gila banget sih. Jadi dia calon gubernur Surono Jawa nih. Barat, namanya Ono Surono, dan ini gilanya. Ini juga parah banget. Ini ya. Ini lebih parah. Bujangan, enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Yang ini ngaco. Wah, Profesor Snape. Harry Potter ini. Ini paling ngaco. Woi, Keanu Reeves.
Seru sih Ono Surono, politisi PDIP ya. Wah ini memang mirip beberapa artis tadi, ada penyanyi, ada sampai ke Rhoma Irama segala ya. Ada juga siapa tadi? Keanu Reeves. Lucu. Kita baca beberapa komentar. Bang, lu harus klik link bio di Ono Surono di TikTok. Masa cagup link bionya malah ke judul? Oh iya, malah ke judul? Waduh, nanti coba kita cek ya. Wah, bahaya dong. Masa ke judul? Nggak mungkin dong. Ada Ajim, gue lihat di Bekasi kirain Bilal nyagup. Nyalon Bupati Indramayu kalah bang sama Bu Nina, Luki Hakim dulu. Sekarang nyalon jadi Gubernur Jawa Barat. Ada Neo Master. Mana nih? Ah ini, udah paling mirip John Wick ya sih. Yang paling terakhir kayaknya lebih garang gitu ya. Reza Malena kurang Ali Lasso. Oh iya Ali Lasso bisa mirip tuh, mirip. Kemudian gue lihat foto dia di papan iklan gede banget. Gue kira Marcelo Tahitu, ternyata Ono Surono. Oh iya, sama Elo mirip sih, mirip. Mas Fir. Jadi yang mau dibahas apaan? Gue udah nungguin. Ya itu tadi, Ono Surono mirip sama beberapa artis gitu. Oke. Segini dulu bahasan kita di sudut pandang di For You Politics. Lucu-lucu ya netizen bikin FYP-nya tuh seru-seru gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Komen di bawah. Kita udahan dulu di video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul.